Wah, teman-teman, pernah kebayang gak sih ada ondel-ondel kecil umur 3 tahun yang lagi belajar ngaji huruf hijaiyah A, Ba, Tea, sama Tesa? Ternyata ceritanya bener-bener bikin ngakak sekaligus bikin hati adem. Loh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe dulu biar channel ini makin rame dan terus semangat bikin kisah-kisah ondel-ondel lucu yang penuh makna. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita kesempatan sehat dan bisa sama-sama belajar dari kisah sederhana ini. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya sahabat semua, biar hidup kita tambah berkah. Mari kita sama-sama ningkatin takwa kepada Allah Ta'ala, karena itu yang jadi bekal terbaik buat kita di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini ngajarin kita bahwa belajar baca, termasuk belajar ngaji huruf hijaiyah, itu ibadah yang luar biasa mulia. Tulis juga di kolom komentar asal kalian dari mana, biar kita makin akrab dan tahu dari berbagai daerah mana aja yang nonton kisah ini. Dan jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai karena ada satu pertanyaan kuis di deskripsi. Yang jawabannya benar, insya Allah hadiahnya akan disampaikan di penutup. Ceritanya dimulai di sebuah ruang belajar kecil sederhana yang alasnya cuma beralaskan tikar pandan. Di sana ada seorang ondel-ondel balita berusia 3 tahun yang baru pertama kali duduk di depan papan tulis mungil. Bayangin aja, ondel-ondel biasanya kan identik dengan ukuran gede, tinggi menjulang, bahkan kadang serem buat anak-anak. Tapi kali ini beda, karena yang hadir adalah versi mini, ondel-ondel balita yang wajahnya imut, pipinya merah merona, matanya bulat kayak kelereng, dan mulutnya kecil mungil tapi suaranya cempreng banget. Kalau ketawa, suaranya kayak lonceng kecil yang nyaring. Dia duduk bersila di atas tikar, tangannya ditaruh di atas lutut, sambil badannya tegap berusaha kelihatan serius meskipun kadang gerakan kepalanya goyang-goyang sendiri khas ondel-ondel. Di depannya, ada seorang guru ngaji yang sabar. Beliau berkopiah putih bersih, bajunya koko warna krem polos, dan bawahnya pakai sarung garis-garis hijau tua. Dari wajahnya, jelas kelihatan ketenangan dan kasih sayang. Guru ini sabar banget, penuh ketulusan, dan udah biasa ngajarin anak-anak kecil belajar huruf hijaiyah. Tapi, kali ini muridnya bukan anak biasa, melainkan ondel-ondel mini yang tingkahnya kadang gak ketebak. Di papan tulis kecil yang disandarkan ke tembok, guru menulis huruf alif, besar dengan kapur putih. Huruf itu sederhana, tegak lurus, dan di atasnya ada tanda harakat fathah. Sang guru kemudian menoleh ke murid mungilnya sambil tersenyum lembut. Coba, nak, ini dibaca apa? Kata guru sambil mencontohkan dengan suara jelas, panjang, dan penuh wibawa. Suara guru itu tenang, mantap, seperti biasa kalau ngajarin anak-anak ngaji di musola kampung. Tapi, bukannya langsung menirukan dengan benar, si ondel-ondel balita malah bengong dulu. Dia melongo, matanya melotot bulat. Seakan-akan huruf alif di papan tulis itu benda ajaib yang baru pertama kali dia lihat. Tangan kecilnya bahkan menunjuk ke papan itu, lalu dia nyeletuk polos banget. Itu kayu? Sontak guru ngakak kecil. Bukan kayu, nak, ini huruf alif. Jawab guru sabar. Ondel-ondel balita masih bingung. Kayu kan juga lurus gitu, Pak Guru, katanya sambil nyengir. Guru pun akhirnya mengelus kepala murid kecilnya yang penuh hiasan bulu warna-warni khas ondel-ondel. Iya, mirip kayu, tapi ini huruf alif. Yuk, coba ikutin. Dengan penuh semangat, ondel-ondel balita membuka mulutnya lebar-lebar. Wajahnya serius, seolah-olah sedang melakukan sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Lalu dia berteriak, "Oh!" Suaranya cempreng, nyaring, dan agak melengking, bikin suasana ruang belajar langsung pecah. Guru kaget, terus nggak bisa nahan ketawa. Bayangin aja, huruf alif yang harusnya dibaca malah diubah jadi O dengan penuh percaya diri. Si ondel-ondel kecil langsung bangga, sambil nanya polos, "Bener kan, Pak Guru?" Guru mencoba menahan tawa sambil menepuk pundaknya. Bukan O, nak, tapi A. Guru pun mencontohkan lagi.
Kayak orang manggil, ah. Ondel-ondel kecil mencoba lagi, kali ini dia menutup mata biar lebih fokus. Nafasnya diatur dulu, lalu tiba-tiba dia teriak lebih kenceng, "Oh!" Dengan wajah merah padam, seolah-olah habis lomba teriak di pasar malam. Guru langsung geleng-geleng kepala sambil ketawa ngakak. Astagfirullah, ini anak lucu banget. Karena nggak menyerah, guru lalu kasih trik. Dia bilang, bayangin aja kamu lagi lapar, terus minta nasi. Bilang, "Ah," gitu. Jangan "oh." Tapi ondel-ondel kecil malah salah tangkap. Dia buka mulut dan bilang, "Nasi oh." Semua orang yang ngintip dari luar jendela langsung pecah ketawa. Ada bapak-bapak yang lagi lewat sampai berhenti sebentar, dengerin, dan ikutan ngakak. Setelah beberapa kali dicoba, si ondel-ondel kecil makin kreatif. Dia bilang, "Kalau A itu temennya O, kan Pak Guru?" Guru kebingungan, "Loh, maksudnya apa, Nak?" Si kecil jawab polos banget, "Kan kalau orang ketawa bilang, hahaha, itu A. Kalau orang kaget bilang, oh, itu O. Jadi mirip, kan?" Suasana makin rusuh. Guru nggak nyangka ngajarin huruf alif bisa jadi sekocak ini. Walaupun salah terus, ondel-ondel kecil nggak kehilangan semangat. Setiap kali disuruh ulang, dia coba lagi dan lagi. Kadang suaranya makin tinggi, kadang malah rendah, kadang jadi kayak suara burung. Ada satu momen dia coba teriak, "Ah," tapi suaranya nyangkut di tenggorokan jadi, dan langsung batuk-batuk kecil. Guru buru-buru kasih air minum dari botol kecil, sambil ketawa geli, baru belajar satu huruf aja udah kayak konser dangdut. Makin lama, guru sadar kalau metode ngajarnya harus lebih kreatif. Akhirnya, dia bikin permainan. Dia bilang, "Kalau kamu bisa bilang A dengan benar, nanti Pak Guru kasih permen." Mata ondel-ondel kecil langsung berbinar. Dia semangat banget, mukanya cerah, dan langsung coba lagi. Kali ini dia bilang dengan sekuat tenaga, "A, A. Tapi saking semangatnya malah kedengeran kayak suara kambing. Guru sampai tiduran ditikar saking gak kuat nahan ketawa. Tapi di balik semua kekonyolan itu, ada satu hal yang bikin haru. Si ondel-ondel kecil ini gak pernah berhenti mencoba. Walaupun sering salah, walaupun gurunya ketawa, walaupun orang-orang di luar musola ikut ngakak, dia tetap semangat. Setiap kali guru bilang, "Coba ulangi," dia langsung siap. Matanya penuh tekad. Pipinya merah makin bulat karena semangat, dan suaranya cempreng yang lucu itu selalu keluar. Hingga akhirnya, setelah berkali-kali salah, ada satu momen dia berhasil mengucapkan dengan benar, meskipun agak pendek. Guru langsung tepuk tangan, "Alhamdulillah. Nah, itu baru benar." Ondel-ondel kecil langsung ketawa lebar, memperlihatkan giginya yang baru tumbuh 2. Dia bangga banget, lompat kecil di tempat, dan bilang, "Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa A." Suasana ruang belajar jadi riuh dengan tawa dan tepuk tangan. Semua yang nonton ikutan seneng, karena perjuangan kecil itu bikin hati hangat. Dari satu huruf sederhana, kita bisa lihat ketulusan belajar, kesabaran seorang guru, dan semangat murid kecil yang polos tapi luar biasa. Setelah drama panjang dengan huruf alif yang bikin perut semua orang kaku karena ketawa, akhirnya guru ngajinya mutusin buat lanjut ke huruf kedua, yaitu Ba. Guru yang dari tadi udah ngos-ngosan nahan tawa mencoba kembali menenangkan diri. Beliau menarik napas panjang, mengusap janggutnya pelan, lalu menuliskan di papan tulis, dengan kapur putih tebal. Garis melengkung huruf Ba itu kelihatan jelas. Ada satu titik di bawahnya, dan di atasnya berdiri harakat fathah. Dengan penuh wibawa, guru menunjuk huruf itu sambil bilang dengan suara jelas, "Ini Ba, dibaca, Ba Aa." Si ondel-ondel balita yang duduk bersila di depan papan langsung ngangguk-ngangguk sok ngerti. Padahal matanya melotot ke titik kecil di bawah huruf itu. Dengan wajah polos penuh rasa ingin tahu, dia nyeletuk keras banget, "Pak Guru, ini hurufnya punya tahi lalat, ya?" Semua orang yang lagi ngintip di balik jendela langsung ngakak lagi. Guru kaget, terus ikutan ketawa, "Hahaha, bukan tahi lalat, Nak, itu titik. Kalau ada titik di bawah, itu namanya Ba." Ondel-ondel kecil manggut-manggut serius, tapi ekspresinya masih bingung. Dia coba menirukan suara gurunya, tapi entah kenapa begitu buka mulut, yang keluar malah,
Beo, dengan nada panjang kayak suara ayam berkokok. Guru langsung kaget. Astagfirullah, ini anak belajar huruf atau lagi miara ayam? Orang-orang di luar musola makin ngakak. Ada ibu-ibu sampai jatuh sandalnya karena saking hebohnya ketawa. Guru masih sabar. Dia kasih contoh lagi, "Nak, ikutin baik-baik ya." "Baa," tapi si ondel-ondel kecil tetap aja dengan percaya diri jawab. "Beo, Beo." Suaranya makin mirip ayam betina yang habis bertelur. Guru akhirnya duduk sambil tepuk-tepuk lutut. Gak kuat nahan tawa. Ya Allah, muridku satu ini, kenapa bisa lucu begini? Bukannya nyerah, si ondel-ondel balita malah makin kreatif. Dia mulai mengarang logika aneh-aneh. "Pak Guru, kenapa huruf ini namanya Ba? Apa karena suaranya kayak Beo gitu?" Guru ketawa sambil garuk kepala. "Bukan, Nak. Namanya Ba karena memang begitu dari dulu." "Coba ulangi, Ba." Tapi si bocah kecil ini malah jawab serius banget. "Enggak, Pak Guru. Ini huruf ayam, soalnya ada titiknya kayak telur ayam jatuh." Semua orang di musola langsung pecah lagi ketawanya. Guru coba trik lain. Dia pegang papan tulisnya, lalu gambar seekor bebek di sebelah huruf Ba. "Nak, lihat ya. Ini bebek. Bebek bunyinya B. Nah, coba tiru. Ba." Ondel-ondel kecil dengan semangat langsung berdiri. Tangannya dikibasin kayak sayap, terus dia teriak keras banget. "B, B, Beo, Beo." Sambil berlari-lari kecil muterin tikar kayak bebek kebingungan. Suasana makin heboh. Anak-anak kecil yang nonton dari luar jendela juga ikut menirukan suara bebek. Jadi musola kecil itu berubah kayak kandang unggas. Guru akhirnya harus berhenti sebentar. Beliau duduk, ngelap keringat, sambil senyum-senyum. "Ya Allah, sabar. Sabar, ini baru huruf kedua aja udah kayak pasar hewan." Tapi yang bikin kagum, si ondel-ondel kecil ini nggak ada capek-capeknya. Dia balik duduk lagi, wajahnya serius, lalu dengan bangga mencoba ulang. "Baa," tapi suaranya masih cempreng dan lagi-lagi kedengeran kayak Beo. Ada momen lucu lain waktu guru mencoba ngajarin pakai metode gerakan mulut. Guru buka mulutnya lebar, bibirnya rapat di awal, terus dibilang, "Lihat bibir Pak Guru." "Ba?" Ondel-ondel kecil memperhatiin banget. Matanya melotot, kepala agak maju. Dia kelihatan serius banget menirukan. Tapi begitu bibirnya ketutup, dia tiba-tiba bersin keras, "Hacim," dan kapur di papan tulis hampir jatuh. Guru langsung kaget, terus ngakak lagi. Astagfirullah, ini anak kalau belajar kayak bikin lawakan tiap menit. Saking lucunya, sampai ada bapak-bapak tetangga musola yang dari tadi duduk di luar nyeletuk. "Pak Guru, jangan-jangan ntar kalau masuk huruf jim, dia malah bikin suara kambing." Semua orang ketawa lagi. Guru ngelus dada sambil bilang, "Yah, semoga nggak gitu, Pak." Tapi di balik lucuan itu, ada pemandangan yang bikin haru juga. Walaupun salah, walaupun bunyinya nyeleneh, si ondel-ondel kecil tetap semangat mengulang-ulang. Dia coba berbagai cara, mulai dari nyanyi-nyanyi, teriak kenceng, bahkan sampai menirukan suara hewan. Setiap kali gagal, dia ketawa sendiri, terus bilang, "Aku coba lagi, Pak Guru, aku coba lagi." Gurunya pun akhirnya sadar. Mungkin memang proses belajar anak-anak kecil, apalagi ondel-ondel mini, harus lewat tawa dan kesabaran. Setelah percobaan entah berapa kali, akhirnya ada satu momen ajaib. Si ondel-ondel kecil menutup matanya, tarik napas dalam, lalu perlahan-lahan dia ucapkan, "Baa," dengan suara yang lumayan benar, meskipun masih cempreng. Guru langsung terharu, matanya berkaca-kaca sambil tepuk tangan. "Masya Allah. Nah, itu baru Ba yang benar. Alhamdulillah." Ondel-ondel kecil langsung loncat kecil karena girang. "Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa," teriaknya sambil goyang-goyang badan khas ondel-ondel. Orang-orang yang nonton dari luar ikutan tepuk tangan. Suasana musola jadi kayak konser mini. Anak-anak kecil bersorak, ibu-ibu ketawa bahagia, bapak-bapak manggut-manggut. Semua setuju. Perjuangan ondel-ondel balita ini meskipun lucu dan absurd, tapi penuh semangat belajar yang patut dicontoh. Dan yang bikin tambah ngakak, setelah berhasil baca huruf Ba dengan benar, si ondel-ondel kecil tiba-tiba nyeletuk polos, "Pak Guru, nanti kalau aku udah bisa baca semua huruf, aku bisa jadi ayam beneran nggak?"
Guru langsung lemes, duduk, dan ketawa sampai keluar air mata. Semua orang juga ikutan ketawa sampai sakit perut. Begitulah, huruf ba yang harusnya sederhana jadi petualangan kocak penuh gelak tawa. Dari salah kaprah antara titik dengan tahi lalat, sampai suara ayam dan bebek yang nyasar di musola, semuanya bikin belajar ngaji terasa bukan cuma serius, tapi juga penuh warna dan keceriaan. Setelah sukses, meskipun penuh drama, dengan huruf ba, guru ngajinya mencoba menata nafas dulu sebelum lanjut ke huruf berikutnya. Beliau ngelap keringat di dahinya pakai ujung sarung, sambil sesekali senyum geli kalau ingat suara beo, beo, ala ayam tadi. Suasana musola kecil itu masih hangat sama tawa warga yang dari tadi ikut nimbrung. Tapi sekarang tiba saatnya huruf baru, Tea. Guru dengan tenang menuliskan huruf di papan tulis mungil. Bentuknya hampir mirip dengan ba, tapi titiknya ada di atas. Dengan suara yang jelas, guru bilang, "Nak, ini namanya Tea. Coba ikutin, Tea." Suaranya kalem, penuh kasih sayang, kayak biasanya kalau ngajarin anak-anak lain. Ondel-ondel kecil langsung melotot serius ke papan tulis. Dia ngangguk-ngangguk, lalu tiba-tiba nyeletuk lagi, "Oh, ini ba yang pakai topi, ya Pak Guru." Semua orang langsung ketawa. Guru sampai nggak kuat dan ketawa sambil nahan perut. "Hahaha, ia mirip topi, tapi ini bukan ba, ini Tea. Yuk coba, Tea." Dengan penuh semangat, si ondel-ondel kecil buka mulutnya lebar-lebar. Dia coba serius banget, bahkan badannya ikut maju ke depan, seolah-olah semakin dekat ke papan tulis bikin dia makin pintar. Lalu dengan suara cempreng khasnya, dia bilang, "Ta'a," tapi nggak berhenti di situ. Dia malah nambahin, "Ta'a, ra'a, a'a," sambil nada suaranya naik turun kayak orang nyanyi dangdut. Guru langsung bengong beberapa detik, lalu meledak ketawa. "Astagfirullah, ini anak belajar huruf hijaiyah apa malah ikut kontes dangdut?" Orang-orang di luar musola pecah ketawa lagi. Ada bapak-bapak sampai tepuk paha keras banget saking lucunya. Anak-anak kecil yang nonton malah ikut-ikutan nyanyi, "Ta'a, ra'a, a'a," sambil goyang badan. Jadilah musola itu mendadak kayak panggung hiburan. Guru berusaha kembali fokus. Dia bilang, "Nak, jangan nyanyi dulu. Ulangi pelan-pelan, Tea." Tapi si ondel-ondel kecil udah kadung ketawa sendiri. Dia goyang-goyang badan khas ondel-ondel, terus bilang, "Pak Guru, kalau nyanyi lebih enak, soalnya suaranya panjang." Guru cuma bisa geleng-geleng kepala. "Ya Allah, sabar, sabar." Guru coba metode lain. Dia mencontohkan dengan nada datar, "Tea," lalu dia bilang, "Bayangin aja kamu lagi mau bilang kata, tangan. Awalnya kan, Tea. Yuk coba, Tea." Si ondel-ondel kecil langsung angkat tangannya tinggi-tinggi kayak lagi nunjukin tangan ke guru, terus dengan bangga bilang, "Tara'a." Semua orang ngakak lagi. Ada ibu-ibu yang saking ketawanya sampai keluar air mata. Bukannya kapok, si ondel-ondel kecil malah makin kreatif. Dia mulai bikin variasi. Kadang dia bilang, "Ta'a," dengan suara lirih kayak bisikan. Kadang dia bilang, "Ta'a," dengan suara kenceng kayak orang marah. Kadang juga dia bilang, "Ta'a ta'a ta'a," kayak ketukan drum. Guru akhirnya duduk lemes, sambil ngomong sendiri, "Ya Allah, baru 3 huruf aja aku udah kayak latihan ketawa sehat." Ada momen lain yang makin bikin ngakak. Guru coba kasih analogi, "Nak, coba bayangin kamu ketemu teman, terus bilang, 'Hai Tea.' Nah, coba ucapin Tea." Ondel-ondel kecil manggut-manggut. Lalu dengan suara penuh semangat dia bilang, "Hai Ta'arara'a," sambil melambai-lambaikan tangannya kayak artis disorot kamera. Orang-orang yang nonton langsung bersorak, "Wow, mantap." Suasana musola makin meriah. Anak-anak kecil yang biasanya suka kabur kalau disuruh ngaji, kali ini malah betah duduk di luar, ketawa ngakak lihat kelakuan ondel-ondel mini. Bahkan ada yang nyeletuk, "Pak Guru, ini jangan-jangan kalau nanti hurufnya jim, dia malah nyanyi Ja'arang Kendor." Semua orang pecah lagi ketawanya. Tapi dibalik semua itu, guru nggak nyerah. Beliau terus sabar ngulangin, "Tea, Tea, Tea." Ondel-ondel kecil pun nggak patah semangat. Dia coba berkali-kali, meski kadang nyeleneh, kadang salah, kadang berubah jadi konser dangdut. Tapi semangatnya nggak padam.
Ada momen di mana dia tiba-tiba berdiri tegak, dada dibusungkan, lalu teriak keras banget. "Ta'ah!" Suaranya nyaring sampai keluar musola, bikin ayam-ayam di sekitar kampung ikutan ribut. Guru sampai tutup telinga, terus ngakak, "Ya Allah, ini bukan Tea lagi, ini toa masjid." Semua orang yang dengar langsung terbahak. Anak-anak kecil bahkan menirukan gaya ondel-ondel kecil itu, berdiri tegak sambil teriak, "Ta'ah!" Kayak barisan paduan suara. Musola kecil itu benar-benar berubah jadi tempat hiburan rakyat. Tapi ada satu hal yang bikin haru juga. Walaupun caranya salah, walaupun kelihatan lucu, si ondel-ondel kecil nggak pernah nyerah. Dia terus mencoba. Setiap kali gagal, dia ketawa dulu, lalu bilang, "Aku coba lagi, Pak Guru." Wajahnya serius, matanya berbinar penuh tekad. Akhirnya, setelah puluhan kali percobaan, ada satu momen dia bisa ucapin dengan lumayan benar. "Tea," meskipun nadanya masih agak nyanyi. Guru langsung tepuk tangan, "Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya bisa juga." Orang-orang yang nonton ikut tepuk tangan rame-rame. Ondel-ondel kecil langsung senyum lebar. Pipinya merah makin bulat, matanya berbinar, terus dia loncat kecil sambil bilang, "Aku bisa, aku bisa, aku bisa ah." Goyang-goyang badannya bikin semua orang tambah gemes. Dan yang bikin ngakak lagi, setelah berhasil ucapin "Tea" dengan benar, dia tiba-tiba nyeletuk polos, "Pak Guru, nanti kalau aku udah bisa semua huruf, aku boleh nyanyi di TV nggak?" Guru langsung lemes, duduk, dan ngakak sampai air matanya keluar. Semua orang ikutan ketawa sampai sakit perut. Begitulah, huruf Tea yang harusnya simpel jadi petualangan panjang penuh tawa, penuh kesabaran, dan penuh kejutan. Dari salah kaprah menyebut huruf Tea sebagai ba pakai topi, sampai nyanyi dangdut, taraa, semuanya bikin suasana ngaji jadi pengalaman lucu yang gak bakal dilupain sama sekali. Di hari berikutnya, suasana ruang belajar kecil itu semakin meriah karena si ondel-ondel balita berusia 3 tahun sudah mulai terbiasa dengan rutinitas belajarnya. Kalau kemarin ia masih canggung saat menyebut, dengan suara lucu khas anak kecil, kali ini ia sudah lebih percaya diri. Guru berkopiah putih itu pun tersenyum sambil menyiapkan papan tulis mungil yang penuh coretan hijayah. "Baiklah, Nak, hari ini kita lanjut belajar huruf selanjutnya. Ba, Tea, dan TSA," ucap guru sambil menunjuk huruf-huruf itu dengan penggaris kayu panjangnya. Si ondel-ondel kecil langsung membuka matanya lebar-lebar. Tangannya mengepal seolah siap bertarung melawan huruf-huruf yang menurutnya sangat misterius itu. Ia mencondongkan tubuh ke depan, sambil berkata dengan suara kecil tapi penuh semangat, "Ba, Tea, TSA," meskipun kadang terdengar seperti ba, ca, ca, yang membuat sang guru harus menahan tawa. Lucunya, karena bentuk wajah ondel-ondel kecil itu besar dengan pipi merah merona, setiap kali ia mengucapkan satu huruf, ekspresinya jadi terlihat sangat menggemaskan. Misalnya saat ia berusaha keras mengucapkan TSA, lidahnya keluar sedikit, bibirnya maju, matanya melotot, dan seluruh tubuhnya ikut menekankan suara itu. Sang guru pun sesekali menepuk-nepuk lututnya sendiri sambil tertawa kecil, tapi ia tetap sabar mendampingi murid mungilnya. "Bagus sekali, Nak. Pelan-pelan saja. Ingat, huruf hijayah itu teman kita, bukan musuh," ujarnya menenangkan. Ondel-ondel balita itu mengangguk penuh percaya diri, lalu kembali mengulang dengan gaya yang lebih serius, "Baa, taa, saa," tapi akhirnya malah terdengar seperti suara orang bersin, "Baa, taah, saa aco." Suasana pun pecah jadi tawa. Bahkan tikar yang mereka duduki sampai ikut bergeser, karena tubuh ondel-ondel kecil itu bergetar saat ia tertawa keasyikan mendengar suaranya sendiri yang terdengar aneh. Tak hanya itu, ada kebiasaan unik yang selalu ia lakukan. Setiap kali berhasil menyebut satu huruf dengan benar, si ondel-ondel kecil langsung mengangkat kedua tangannya ke atas, seperti pemain sepak bola yang baru mencetak gol. Ia pun berteriak dengan polosnya, "Alhamdulillah, aku bisa." Guru pun ikut mengaminkan sambil tertawa, "Alhamdulillah, betul sekali. Bagus, Nak. Kalau kita berhasil belajar sesuatu, kita memang harus bersyukur kepada Allah." Dari situ, suasana belajar bukan hanya serius tapi penuh keceriaan. Bahkan suara-suara riang itu terdengar sampai keluar rumah, membuat beberapa tetangga yang lewat tersenyum melihat ondel-ondel kecil begitu semangat belajar mengaji.
Ada yang bahkan sempat berhenti di depan jendela untuk mengintip sebentar, lalu berkomentar, "Masya Allah, lucunya, kecil-kecil sudah belajar ngaji." Di tengah proses belajar, guru juga tidak lupa menambahkan kisah-kisah kecil yang membuat si ondel-ondel semakin tertarik. Misalnya, guru bercerita bahwa huruf ba adalah huruf yang dipakai untuk kata Bismillah. Dan setiap kali kita mengucapkan Bismillah, Allah akan memberi berkah. Begitu mendengar itu, mata ondel-ondel kecil langsung berbinar. Ia pun langsung mengangkat tangannya lagi sambil berteriak, "Bismillah," dengan suara besar khas ondel-ondel. Tapi karena suaranya terlalu keras, burung-burung yang bertengger di atap rumah tiba-tiba terbang berhamburan, membuat ondel-ondel kecil kaget lalu menunduk sambil menutup mata. "Aduh, Pak Guru, burungnya kabur," katanya polos. Sang guru tertawa sambil mengelus kepala muridnya. "Tidak apa-apa, Nak. Justru burung-burung itu juga ikut mengaminkan doa kita." Mendengar itu, si ondel-ondel kecil kembali tertawa geli. Ia merasa seperti pahlawan super yang bisa membuat burung terbang hanya dengan suaranya. Tak berhenti sampai di situ, saat masuk ke huruf Tea, kelucuannya semakin menjadi-jadi. Si ondel-ondel kecil mencoba menulis huruf Tea di papan dengan kapur putih. Karena tangannya besar dan gerakannya kaku, bentuk huruf Tea yang seharusnya bulat dengan titik 2 di atas malah jadi mirip kue donat yang kebesaran dengan titik yang jatuh di bawah. Guru berusaha menahan tawa, lalu dengan sabar memperbaiki tulisannya. "Tidak apa-apa, Nak, ini masih belajar. Yang penting semangatmu luar biasa," katanya. Si ondel-ondel pun kembali mencoba, kali ini dengan lidah menjulur keluar karena terlalu fokus. Hasilnya tetap saja melenceng, tapi usahanya membuat suasana makin hangat. Setiap kali ia gagal menulis huruf dengan benar, ia justru tertawa keras-keras sambil berguling di tikar, seolah kegagalan itu sesuatu yang lucu, bukan menyedihkan. Guru pun semakin yakin bahwa murid kecilnya ini akan tumbuh menjadi pribadi yang selalu ceria dan tidak mudah menyerah. Ketika giliran huruf TSA, si ondel-ondel balita menghadapi tantangan yang lumayan berat. Lidahnya kesulitan melafalkan huruf itu dengan benar. Setiap kali ia mencoba berkata TSA, yang keluar malah sa atau ca. Tapi bukannya putus asa, ia justru membuat permainan dari kesulitannya itu. Ia menyebutkan ca sambil menirukan suara ayam berkokok, lalu menirukan suara kambing, dan akhirnya seluruh ruangan dipenuhi suara hewan yang ditirunya. Sang guru pun sampai geleng-geleng kepala sambil berkata, "Astagfirullah, ini belajar apa beternak, Nak?" Kalimat itu membuat mereka berdua semakin tertawa. Tapi dengan kesabaran, guru terus membimbing, memperagakan cara mengucapkannya, bahkan menempelkan jari ke bibir untuk menunjukkan posisi lidah yang tepat. Perlahan-lahan, ondel-ondel kecil itu pun mulai bisa mengucapkan TSA dengan lebih baik, meskipun masih cadel. Begitu berhasil, ia langsung meloncat kegirangan, sampai papan tulis mungil itu hampir jatuh terbalik. Dari semua kejadian lucu itu, pelajaran berharga muncul. Ternyata belajar bisa jadi hal yang sangat menyenangkan kalau dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh canda tawa. Ondel-ondel kecil itu bukan hanya belajar huruf-huruf hijaiyah, tapi juga belajar bahwa sabar, semangat, dan rasa syukur adalah kunci dalam setiap perjalanan ilmu. Sang guru pun merasa sangat bersyukur punya murid seperti dia. "Nak, kelak jika kamu terus belajar dengan semangat seperti ini, insya Allah kamu akan jadi anak yang soleh, bisa mendoakan orang tua, dan membawa cahaya bagi banyak orang," ucapnya penuh doa. Mendengar itu, si ondel-ondel kecil hanya tersenyum malu-malu, lalu mendekat untuk mencium tangan gurunya dengan polos. Suasana ruang belajar pun berubah haru, meskipun sebelumnya penuh gelak tawa. Guru itu merasa, meskipun ondel-ondel kecil tampak lucu dan penuh tingkah, tapi hatinya begitu tulus dan bersih. Setelah melewati berbagai momen lucu, penuh tawa, kadang haru, dan pastinya penuh makna dalam perjalanan belajar mengaji ondel-ondel balita berusia 3 tahun ini, akhirnya sampailah pada bagian paling seru sekaligus menegangkan. Hari itu, sang guru berkopiah putih dengan sabar kembali mempersiapkan papan tulis kecil dan spidol hitamnya. Udara di ruang belajar sederhana itu masih terasa hangat, lantai beralas tikar pandan yang sudah agak kusam tetap menjadi saksi semangat belajar si ondel-ondel kecil. Di sisi ruangan, ada rak kayu kecil berisi kitab Iqra,
beberapa mushaf Al-Quran, dan juga papan tulis kecil yang sudah beberapa kali penuh coretan huruf hijaiyah. Sang guru duduk bersila di depan murid mungilnya dengan wajah penuh kasih sayang. Hari itu pelajaran terasa istimewa, karena targetnya bukan hanya satu huruf, bukan hanya dua huruf, tetapi si ondel-ondel balita akan mencoba mengucapkan rangkaian 4 huruf sekaligus. A, Ba, Tea, Tsa. Wajah ondel-ondel kecil terlihat cerah. Matanya berbinar-binar, pipinya yang bulat memerah karena semangat. Ia duduk dengan punggung tegak, tangannya yang kecil mencengkeram spidol mungil dengan canggung, seolah siap untuk menulis sesuatu yang besar. Sang guru lalu berkata dengan nada lembut namun penuh penekanan, "Hari ini kita akan belajar lebih banyak ya, Nak. Tidak hanya alif, tidak hanya ba, tapi juga tea dan tsa. Semua dirangkai jadi satu, a, ba, tea, tsa." Tiba-tiba wajah polos ondel-ondel balita itu menegang sesaat, lalu berubah menjadi ekspresi penasaran bercampur tawa kecil. "Hehe, bisa nggak ya?" ucapnya polos. Semua orang yang kebetulan menyaksikan, termasuk tetangga yang sedang lewat dan mengintip sebentar dari pintu, langsung tersenyum melihat keluguannya. Guru pun menuliskan huruf-huruf itu di papan tulis kecil. Dengan goresan spidol hitam sederhana, huruf-huruf itu tampak jelas di papan putih kecil. Sang guru lalu mengeja dengan perlahan, "A, Ba, Ta, Tsa." Suaranya bergema lembut, penuh ketenangan. Lalu, giliran ondel-ondel kecil untuk menirukan. Dengan suara mungilnya yang lucu, ia berkata, "A, Ba, A, Ta, A, Ca." Semua yang mendengar langsung tergelak tawa, termasuk sang guru sendiri. "Nak, bukan Ca, tapi Tsa," kata sang guru sambil terkekeh menahan tawa. Ondel-ondel kecil itu pun mengerucutkan bibirnya, mencoba lagi. Tsa. Lidah kecilnya berusaha keras untuk mengeluarkan suara yang benar. Beberapa kali ia gagal, terdengar seperti ca lagi, kadang seperti ca, bahkan sekali waktu terdengar seperti ia menyebut cimol. Suasana ruangan pun penuh tawa, namun tetap hangat dengan semangat belajar. Guru tidak bosan-bosan membimbing, bahkan memberi perumpamaan yang lucu agar si ondel-ondel kecil bisa lebih mudah mengingat. "Nak, bayangkan kalau huruf Tsa ini seperti orang yang giginya kelihatan sedikit ketika senyum. Jadi lidahnya harus keluar sedikit, bukan cuma di dalam. Coba gini, Tsa." Sang guru pun mencontohkan dengan lidah sedikit menjulur. Ondel-ondel kecil menatap serius, lalu mencoba menirukan, lidah mungilnya ikut keluar sedikit, dan tsa. Hasilnya lucu sekali, mirip suara ular yang bersin. Semua orang di sekitar tertawa terbahak-bahak sampai ada yang menepuk-nepuk lutut karena terlalu lucu. Tapi justru dari situ, perlahan-lahan, si ondel-ondel kecil mulai bisa mengucapkan dengan lebih jelas. Dari ca berubah menjadi ca, lalu tsa. Detik-detik ketika akhirnya ondel-ondel balita berhasil mengucapkan dengan benar menjadi momen yang luar biasa. Wajahnya bersinar penuh kebanggaan, matanya berbinar, mulutnya tersenyum lebar sambil memamerkan giginya yang masih ompong di beberapa bagian. Ia pun langsung menirukan secara berurutan dengan penuh semangat. A, Ba, Ta, Tsa. Suaranya lantang, polos, dan menggemaskan. Sang guru pun langsung mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berucap, "Alhamdulillah." Sebuah kebahagiaan sederhana tapi penuh makna. Semua yang hadir pun ikut merasa haru dan bangga, karena seorang ondel-ondel kecil yang baru berusia 3 tahun bisa mulai melafalkan huruf-huruf hijaiyah dasar dengan penuh semangat. Momen itu kemudian menjadi cerita lucu dan inspiratif yang menyebar di kampung. Anak-anak lain ikut penasaran, bahkan beberapa di antaranya ingin belajar bersama ondel-ondel kecil itu. "Kalau ondel-ondel aja bisa ngaji, masa kita enggak?" celetuk seorang anak sambil tertawa. Para orang tua yang mendengar pun ikut bahagia, karena ternyata belajar mengaji bisa dikemas dengan suasana penuh tawa, penuh cinta, dan tetap membawa manfaat. Guru pun menutup pelajaran hari itu dengan doa bersama. Si ondel-ondel kecil terlihat masih ingin melanjutkan, bahkan sambil pulang ia terus mengulang-ulang, A, Ba, Ta, Tsa, seperti kaset yang tidak berhenti. Kadang salah, kadang benar, tapi semangatnya luar biasa.
Itu menjadi bukti betapa belajar di usia dini dengan kesabaran, kelembutan, dan tawa bisa menghadirkan berkah yang besar. Alhamdulillah, sahabat semua, kisah lucu sekaligus penuh makna tentang ondel-ondel balita belajar mengaji Ba, Tea, Esa bersama guru bersarung sudah selesai kita dengarkan. Semoga cerita ini bisa menghibur sekaligus memberi pelajaran penting, bahwa semangat belajar agama sejak dini sangatlah berharga. Jangan lupa, mari selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, agar kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Jangan lupa juga untuk terus bertakwa, menjaga hati tetap dekat dengan Allah, serta menjalankan perintahnya dengan penuh keikhlasan. Kami doakan semoga sahabat semua diberi banyak rizki yang halal dan barokah, dimudahkan segala urusan, serta diberikan kesehatan lahir dan batin. Bagi yang menjawab pertanyaan kuis dengan benar di kolom komentar, doanya istimewa, semoga bisa berangkat haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Amin ya robbal alamin. Dan untuk yang mungkin jawabannya salah, jangan bersedih, insya Allah doa kami tetap mengalir. Semoga selalu sehat, panjang umur, penuh keberkahan. Terakhir, tulis di kolom komentar, sahabat berasal dari daerah mana? Lalu request juga judul apalagi yang seru tentang kisah ondel-ondel untuk kita ceritakan berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga cerita ini selalu dikenang dengan senyum dan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.